Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Asahan. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Kalkulus Keubah Banyak oleh dosen pengaku Ibu Sri Ramayanti, SPD, MSI, dengan judul materi yaitu fungsi dua peubah. Nah, langsung saja di sini apa itu fungsi dua peubah? Nah, fungsi dua peubah itu adalah fungsi dua peubah F adalah aturan yang memasangkan setiap pasangan berturut X dan Y di himpunan domain ke suatu bilangan real yang dinotasikan dengan F, X, Y. Selanjutnya, himpunan domain disebut sebagai domain F dan himpunan semua nilai fungsi F, X, Y dengan X, Y elemen domain disebut dengan range F atau range fungsi. Lebih lanjut, range fungsi dapat dinotasikan dengan fungsi XY di mana X, Y merupakan elemen domain. Nah, lanjut di sini kita akan membahas apa itu grafik fungsi. Nah, grafik fungsi dua peubah jika fungsi merupakan fungsi dua peubah atau jika F merupakan fungsi dua peubah, maka grafik fungsi didefinisikan sebagai himpunan semua X, Y, Z di elemen real. Sedemikian sehingga Z sama dengan F, X, Y dan X, Y elemen domain fungsi. Lanjut. Nah, di sini ada materi selanjutnya ada turunan parsial. Nah, turunan parsial sebuah fungsi dua peubah atau peubah banyak adalah turunannya terhadap salah satu peubah atau terhadap salah satu variabelnya dengan peubah lainnya dipertahankan sebagai konstan. Nah, di sini misalkan Z sama dengan F, X, Y merupakan fungsi dua peubah dengan peubah X dan Y, maka turunan parsialnya merupakan turunan fungsi F terhadap salah satu peubah saja. Nah, di sini turunan parsial fungsi dua peubah itu ada dua. Yang pertama, turunan parsial terhadap X. Nah, di turunan parsial terhadap X ini, turunan parsial F terhadap X merupakan turunan fungsi F jika Y dianggap tetap atau konstan. Kemudian yang kedua, turunan parsial terhadap Y. Di sini sebaliknya, turunan parsial terhadap Y ini dianya kalau tadi turunan parsial terhadap X itu Y-nya yang konstan. Nah, kalau di turunan parsial Y terhadap Y di sini X-nya yang konstan. Maka turunan parsial F terhadap Y merupakan turunan fungsi X jika X dianggap tetap atau konstan. Selanjutnya ada turunan parsial kedua. Nah, di turunan parsial kedua suatu fungsi dua peubah ini dapat diperoleh dengan cara menurunkan turunan parsial pertamanya. Nah, ini maksudnya tadi kan sudah dijelaskan turunan parsial ada dua yang tadi, yang terhadap X dan terhadap Y. Nah,
dapat turunan parsial keduanya, yaitu f(x)(x). Itu maksudnya turunan parsial terhadap x diturunkan lagi terhadap y, maksudnya turunan parsial terhadap x diturunkan lagi terhadap x, yang kemudian turunan parsial terhadap y diturunkan lagi terhadap y, kemudian turunan parsial terhadap x diturunkan lagi terhadap y, kemudian turunan parsial terhadap y diturunkan lagi terhadap x. Nah, langsung masuk ke contoh soal supaya kita bisa memahaminya. Nah, di sini kita disuruh menentukan f(x)(x), f(y)(y), f(x)(y), dan f(y)(x) dari fungsi x, y sama dengan x, y pangkat 3 ditambah y pangkat 3 x kuadrat. Nah, di sini kita rangkap sekaligus kan. Nah, di sini yang ditanyakan turunan fungsi keduanya. Nah, sebelum mencari turunan fungsi dari keduanya, itu kita harus mengetahui dahulu turunan fungsi pertamanya. Nah, seperti yang tadi pertama, maka kita turunkan dulu terhadap x, yaitu fungsi terhadap x. Nah, di sini y-nya yang kita anggap konstan. Nah, ini yang pertama. f(x)(x)(y) sama dengan y pangkat 3 ditambah 2x y pangkat 3. Itu turunan fungsi terhadap x. Itu dimana y-nya yang dianggap konstan. X y pangkat 3 menjadi y pangkat 3, kemudian y pangkat 3 x pangkat 2 menjadi 2x y pangkat 3. Kemudian turunan fungsi terhadap y-nya, di sini x yang dianggap konstan. X y pangkat 3 menjadi 3x y pangkat 2. Ingat, y-nya konstan. Kemudian y pangkat 3 x kuadrat menjadi 3x kuadrat y kuadrat. Maka turunan parsial terhadap y menjadi 3x y kuadrat ditambah 3x kuadrat y kuadrat. Nah, setelah dapat turunan pertamanya itu kan ada 2 turunan pertamanya. Kemudian selanjutnya kita turunkan ke turunan parsial keduanya. Yang pertama, turunan fungsi terhadap x diturunkan lagi terhadap x. Nah, di sini tadi turunan fungsi terhadap x-nya yaitu y pangkat 3 ditambah 2x y pangkat 3 menjadi 2y pangkat 3. Nah, kemudian fungsi x diturunkan lagi terhadap y, itu menjadi 3y kuadrat ditambah 6x y kuadrat. Kemudian turunan fungsi terhadap y-nya ini kita turunkan kembali. Turunan fungsi terhadap y diturunkan terhadap x. Yang tadi awalnya turunan fungsi terhadap y-nya itu 3x y pangkat 2 ditambah 3x kuadrat ditambah 3x kuadrat y kuadrat menjadi 6x y ditambah 6x kuadrat y. Itu tadi turunan fungsi terhadap y diturunkan lagi terhadap y. Kemudian turunan fungsi terhadap y diturunkan lagi terhadap x. Nah, di sini y yang konstan menjadi 3y kuadrat ditambah 6